kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Nah pemirsa, kali ini kembali lagi sama aku Najwa, tentunya dalam program On The Script. Nah pemirsa, kali ini kita sudah kembali hadir dan menghadirkan narasumber-narasumber kita. Dan untuk kali ini pemirsa, kita menghadirkan narasumber dari Kota Pekalongan. Nah kira-kira siapa? Yuk langsung aja kita kenalan. Oke, di sini udah ada siapa ini ya? Mungkin boleh dong untuk kenalan terlebih dahulu nih dari kakak yang sangat cantik ini. Siapa nih? Aduh. Oke, perkenalkan nama aku Nadriana Balakasaran, biasanya dipanggil Riana. Oke, Riana. Iya, sebagai apa nih kalau di film? Kalau di film aku sebagai aktris, namanya Dira. Oke, Dira ya. Oke, kalau kakaknya? Aku Vegista Akila Jasmine, biasa dipanggil V. Di sini aku berperan sebagai produsernya. Oke, wow, amazing. Kalau yang paling ganteng sendiri nih di antara kita ya, soalnya kan kita cewek ya. Iya, kebetulan cowok sendiri. Siapa nih Pak? Mungkin boleh dong. Ya, jadi nama saya Watak Barati, bisa dipanggil Pak Fuad. Saya di sini sebagai pembina dari anak-anak ini, anak-anak ekskul perfilman. Jadi saya yang membinai kegiatan-kegiatan syuting perfilman di SMP Negeri 6 Pekalongan. Oke, berarti ini teman-teman dari SMP Negeri 6 ya. Ada Pak Fuad, ada Kak V. Wah, keren banget ya namanya V gitu ya. Terus ada Kak Riana ya. Oke, nah kali ini kita akan membahas terkait dengan film ya. Film yang berjudul apa ini kira-kira teman-teman? The Mission. The Missions. Oke, pemirsa, kita akan menonton dulu mungkin untuk trailernya. Kira-kira seperti apa sih untuk film The Mission ya, ataupun short movie ya lebih tepatnya ya. Yuk langsung aja, ini dia kita tonton trailer dari The Missions. Mana bisa aku belajar materi sebanyak ini dalam seminggu lagi? Yang ada nilaiku makin anjlok. Kita harus cari cara buat nyontek. Bagus sih strateginya, tapi masih banyak cewek yang bisa gagalin rencana ini. Kita bagi tugas aja gimana? Kenapa Papa mengadopsi kamu? Ibu harus panik tulang. Oke pemirsa, kita kembali lagi. Nah kali ini tadi kita sudah menonton trailer dari short movie karya teman-teman SMP Negeri 6 Pekalongan. Tapi sebelum itu aku pengen tahu dulu dong, kok bisa sih SMP ada tentang perfilman kalian dan juga itu kan bikin sendiri ya? Iya. Itu gimana nih? Mungkin dari ekstrakurikuler apa mungkin bisa dikenalin? Kalau itu mungkin bisa Pak Fuad yang Oh, jelasin boleh, sebagai boleh, pembina. boleh. Ya, terkait ini ya, berdirinya ekskul perfilman gitu. Jadi emang mungkin ya juga faktor hobi juga dari saya, karena dulu waktu kuliah kan juga jurusan bahasa Indonesia, saya guru bahasa Indonesia. Di situ juga ada mata kuliah perfilman, dan kebetulan ketika saya masuk di SMP 6 itu belum ada ekskul perfilman. Jadi yaudah saya coba komunikasi dengan Bu Kepala Sekolah, mengajukan, Bu ini kalau kita buat ekskul perfilman bagaimana biar di SMP ada ekskul perfilman. Akhirnya disetujui, difasilitasi juga, dan juga ternyata anak-anak antusiasnya juga luar biasa ya. Sampai sekarang ini berarti mungkin udah ekskul itu udah berjalan sekitar 3 tahun ini, jalan 3 tahun. Oh wow, udah 3 tahun ya. Berarti ini udah angkatan ketiga ya teman-teman ya. Ini angkatan pertama. Kita angkatan pertama. Oh yang pertama, berarti ini udah kelas 9. Udah kelas 9. Oh iya ya, kelas SMP itu kelas 9 ya. Oke, berarti udah kelas 9 ya. Tapi untuk ekskul ini sendiri berarti segala perlengkapannya Bapak dari pihak sekolah atau? Kebanyakan memang kita fasilitas dari sekolah, kita mengajukan ke sekolah terkait ya macam-macam kan, kamera, terus juga tripod, lighting, juga komputer juga, karena komputer kan mungkin untuk ngedit, apalagi yang durasinya panjang, dan juga perlu memori yang banyak, itu juga perlu spek yang lebih ini kan, gitu. Semuanya dari sekolah banyak. Oke, kalau mungkin aku mau tanya ke Kak V ya. Kak V, ini kan tadi sebagai produser ataupun bisa dibilang sutradara juga ya. Untuk film ini kenapa sih
ambilnya tema The Missions, dan ini tuh sebenarnya film apa? Jadi sebenarnya tujuan utamanya itu kita buat kenang-kenangan. Kebetulan kita kan udah kelas 9 nih, udah mau lulus. Jadi di awal semester kita kumpul bareng-bareng, kita diskusi, dibahas kira-kira mau bikin film yang kayak apa nih. Terus kita juga cari genre, pengennya genre apa, entah itu romance atau action, dan ternyata action yang kepilih. Makanya kita bikin The Missions ini gitu. Oke, kalau dari Kak Riana nih selaku aktris ya, gimana nih Kak perasaannya mengikuti ataupun bermain peran di film ini? Seru banget ya, nambah pengalaman banget juga di sini karena kayak ini di sini kita dari produsernya, timnya semuanya dari anak-anak kan, jadi kayak ya seru gitu, kayak menambah aja gitu. Oke, luar biasa ya, ternyata pemirsa ini adalah pengalaman dari teman-teman SMP Negeri 6 Pekalongan sebagai periode pertama ya kan dari ekstrakurikuler Spensik Sinematografi. Oke pemirsa, saat lagi kita akan kembali hadir untuk membahas ya terkait dengan film The Missions ini. So jangan kemana-mana, tetap di Batik TV ataupun program On The Screen. Hai pemirsa, kembali lagi tentunya dalam program On The Screen. Nah kali ini pemirsa kita sudah bersama dengan teman-teman dari SMP Negeri 6 Pekalongan, tapi berbeda dengan yang sebelumnya karena telah hadir bersama kita semua di sini. Siapakah dia? Ya, di sini sudah ada dengan Pak Fuad lagi ya Bapak ya, dengan posisi yang sudah berpindah. Ini berdekatan sekali ya. Angle-nya lebih ini. Oh, oke. Ini sudah ada siapa aja nih di sini? Ada yang berkerudung coklat ya, coksu ya. Terus juga ada yang berkerudung hitam. Mungkin boleh dong kenalan dulu. Ya, saya Malika Kerinia Jasmine sebagai kameramen sekaligus editor di proyek kami. Oke, Malika. Ya. Wah, manis sekali. Manis nggak Bapak? Lumayan. Takut ini bapaknya ya. Oke, kalau mbaknya nih namanya siapa nih? Perkenalkan, saya Bilqis Alfa Aprilisa, biasa dipanggil Bilqis. Saya juga sebagai editor dan kameramen. Lebih tepatnya sebagai asisten dari Malika. Oke, berarti ini teman-teman dari yang sebagai kameramen sekaligus sebagai editor ya? Iya. Oke, ada Kak Bilqis, Ratu Bilqis Pak. Kenal banget ini, dua-duanya terkenal loh Pak. Oke, teman-teman, di sini kita bakalan bahas kembali terkait dengan film ini. Tapi sebelum itu, aku mau tanya dulu nih, mungkin dari Bilqis ya, selaku berarti ini aku bilangnya Kak Bilqis sebagai kameramen atau editor nih, tepatnya. Dua-duanya boleh ya? Boleh. boleh ya. Oke. Asisten. Iya. Lighting ke audio. Yang pegang lighting Pak. Iya. Pegang audio. Audio juga. Ini bapaknya jahat nih. Oke. Semuanya saya ambil Kak. Oke, kalau untuk Kak Bilqis nih, dari segi penggarapan film ini ya, kan membantu Kak Malika juga. Iya. Yang paling susah ketika membuat film ini nih, apa Kak? Mungkin lebih ke pegang audio ya Kak. Karena kan tag berkali-kali. Wah, emang ya. Terus pakainya tuh mic yang shotgun gitu. Iya. Kan panjang banget tongkatnya, berat, terus berkali-kali jadi pegel banget tangannya. Latihan otot Pak, lihat ototnya Pak. Oke. Bicepnya udah. Oke. Kak Bilqis nih, berarti lebih kesulitannya karena itu ya bagian pegang audionya itu ya, cukup iya, benar. menguras tenaga banget ya. Oke, tapi selain itu ada lagi nggak Kak? Mungkin bagian pas color grading, karena kan kita kebanyakan syuting tuh malam. Iya. Jadi warnanya tuh harus disesuaiin, diterangin dikit, biar para pemeran tuh bisa kelihatan gitu Kak. Oke. Kalau untuk rumahnya sendiri, di rumahnya siapa? Kadang di homestay-nya punya Malika, kadang kita ke sekolah, kadang di cafe juga.
Oke, berarti ada beberapa tempat ya dalam film ini ya. Oke, kalau dari Kak Malika nih selaku editor dan juga kameramen juga, Iya. ya kan? Kalau selama proses syuting dari para pemeran nih, pada susah nggak sih untuk bisa kayak bener-bener on kameranya tuh ya powerful lah gitu? Itu emang jadi ini short film yang lumayan panjang ya. Jadi dari skripnya juga lumayan susah. Jadi mungkin pemainnya juga belum terbiasa karena jadi saya sebagai kameramen juga take berkali-kali kan. Jadi sempat ada kehabisan memori kah? Iya, sering sekali. Memori, baterai. Sering. Itu berarti membuktikan ya ternyata para aktor ini cukup luar biasa sekali Cukup gitu menguras ya. kesabaran. Take berkali-kali. Jangan sampai setelah ini pulang langsung berantem ya. Oke, kalau dari Pak Fuad nih, aku mau tanya dong Pak. Ya. Untuk film ini sebenarnya ditujukan untuk siapa? Nah, iya, menariknya terkait film ini ya. Jadi kan kita ekskul perfilman itu biasanya kita kalau ada project itu tuh menyesuaikan sama event, misalkan ada lomba apa, itu kita konsepnya pun ya menyesuaikan sama tema lomba tersebut. Nah, kebanyakan kan film lomba itu kan lebih ke arahnya itu ya film pelajar yang tema-temanya itu berhubungan sama yang mungkin pesan moralnya itu bagus gitu. Nah, anak-anak tuh mungkin agak jenuh atau bagaimana, pengen sesekali keluar dari zona. Nah, itu bilang ke saya, Pak, kita pengen sekali-kali bikin, karena mereka udah kelas 9 kan ini kan, dia emang yang bikin film The Mission ini khusus kelas 9 sendiri. Itu emang mereka pengen bikin film yang keluar dari pakem selama inilah, yang mungkin temanya udah sesuai sama film pelajar. Bikin yang temanya mungkin lebih ke ranahnya itu mungkin komersial ya, jadi kan action kan. Iya. Jarang-jarang kan film pelajar yang ranahnya ke action. Jadi lebih ke situ sih dari anak-anak mengajukan ke saya seperti itu. Terus udah saya ACC dan langsung mulai proses syuting dari proses dan pasca. Tapi dari Pak Fuad sendiri nih sempat menanyakan nggak sih dari teman-teman terutama sutradara ya, kenapa sih kok bikinnya film ini gitu, yang pakainya The Missions, itu kan kayak sesuatu hal yang wow gitu. Itu sempat saya tanyakan juga ya, mungkin kembali lagi emang dari mereka pengen sesuatu yang baru. Selama ini mungkin filmnya lebih ke gitu-gitu aja, pengen coba. Sebenarnya banyak request, atau yang juga pernah request mau bikin film horor macam-macam. Saya takut kan kalau bikin film horor di rumah di sekolah nanti kesurupan bagaimana, apalagi di sampai 6 bangunan zaman Belanda ya, itu kesurupan massal malah ribet jadinya. Betul. Itu emang lebih ke ini sih alasannya, mungkin karena pengen keluar aja dari zona yang selama ini mereka produk yang seringnya itu lebih ke tema-tema konvensional, dan coba cari yang lebih Oke, pemirsa, itu dia tadi ya tentang film The Missions ini ya, alasan dan juga berbagai macam kendala yang dialami oleh para kru ya. Dan tentunya pemirsa, setelah ini kita akan menghadirkan dari aktor-aktornya, kita akan ulik kembali terkait dengan film ini apa yang mereka rasakan. Dan mungkin ini sudah ada teh, setelah ini mungkin bisa langsung diminum dulu ya. Oke pemirsa, so jangan kemana-mana, tetap di On The Screen. Balik lagi sama aku Najwa, tentunya dalam program On The Screen. Nah, kali ini pemirsa, kita sudah kembali menghadirkan kembali nih ya untuk teman-teman dari SMP Negeri 6 Pekalongan dari Ekstrakurikuler Spensik. Suka banget aku sama ya. Sinematografi. Oke. Dari teman-teman Spensik Sinematografi. Nah, oke, ini sudah seperti yang tadi Najwa sudah sampaikan pemirsa, kita segmen ini adalah khusus mengulik kepada teman-teman dari tokoh ya, ataupun aktris dan aktornya ya. Oke. Mungkin boleh dong kenalan dulu karena kita sudah berganti ya, teman-temannya ini ada siapa aja gitu ya. Ya, bisa. Oke, halo, saya Ricky. Saya berperan sebagai Rama di film The Missions. Oke, Rama. Hai, kenalin nama aku Danis. Aku berperan sebagai Riri di film The Missions.
Sebagai siapa Kak? Riri. Riri. Iya. Oke. Saya mahasiswa Anggritia Jovan Matra. Saya memerankan Vian dan berperan sebagai aktor. Oke. Dibaliknya lucu ya. Saya nggak mau. Udah biasa bersyukur. Oke. Lucu. Dapat Mas. Oke, tadi ada Kak siapa tadi? Sorry, Karian. Kak Jovan. Kak Jovan, Ya. Kak Jovan, Kak Riri sama Iya. Sebagai apa nih? Tokoh sebagai di tokoh. filmnya? Oh, tokohnya. iya. Oh, tokoh Vian. Iya. Oh, Kak Vian, Riri. Kak Riri, Rama. Kak Rama. Oke, karena kan ini sebagai aktor ya. Iya. Oke, aku mau tanya dulu deh sama Kak siapa tadi? Aduh, lupaan. Riki. Ini aku lumayan gak deg-degan ya. Kalau Iya, bercanda. iya. Kak Rama ya, Iya. berarti namanya asli tadi siapa? Riki. Riki ya, Rama Riki. Oke, Kak Riki aja deh bilangnya. Kak Riki, gimana sih perasaannya ketika bermain peran memerankan sebagai aktor Rama ya? Aku kira Rama Sinta sebenarnya, ternyata bukan. Gimana nih? Ya, yang jelas yang pertama saya tuh senang. Terus waktu ngelihat karakternya, ini kok karakternya agak beda jauh sama saya gitu. Oke. Agak beda jauh sama aslinya saya gitu. Rama ini orangnya pendiam gitu. Jadi dia tuh malas diajak ngomong, sedangkan saya kadang-kadang nggak diajak ngomong pun tiba-tiba ngomong gitu. Lucu banget ya. Iya. Oke. Berarti harus penyesuaiannya banget Iya, ya? penyesuaian gitu. Yang dengan nada bicaranya juga beda. Saya dengan Rama, ngobrolnya kan juga beda gitu. Oke, boleh dong mungkin ada sepenggal kalimat yang masih inget dari contoh dialognya. Ada nggak? Dialog yang di Bebas, terserah, pokoknya ada di bebas. film. Yang ada di film sebentar. Yang ada di trailer aja ya. Iya, boleh. Kita bagi tugas aja gimana? Oke. Cakep, tepuk tangan dulu dong. Gitu, oke. Itu versi Rama itu. Iya. Tapi cool ya. Diam tapi cool itu. Rama itu diam tapi Iya, cool. tokohnya seperti itu. Cool. Iya. Oke. Kalau dari Kak sebagai Kak Riri ya berarti ya. Iya. Gimana nih? Awalnya tuh aku pikir kan tokohnya tuh ngambil dari sifat asli, maksudnya sesuai dengan karakter Danis gitu. Cuman ternyata beda jauh. Ternyata di sini aku harus kayak ekstrovert banget orangnya, terus ceria, terus lebay, sampai dimana ada satu scene yang aku harus bener-bener kelihatan lebay, Miss lebay. Aku kayak, hah? Ini beneran, sampai aku beneran ngelatih gimana cara lebay kayak gitu Kak. Terus akhirnya waktu aku coba ya ternyata aku juga bisa, dan itu menyenangkan banget sih Kak. Emang scene yang lebay itu gimana sih? Ceritanya waktu itu aku ranking 4. Oke. Terus habis itu aku teriak di antara orang-orang lagi ngeliat ranking gitu. Terus aku teriak kayak, oh my god, akhirnya aku ranking 4. Oh. Iya gitu. Okay. Berarti apa namanya, waktu pemeranan itu tuh itu bukan kakak sendiri nih, bukan dari sebenarnya maksudnya jarang sih aku bukan. kalau kayak gitu. Oke. Berarti itu penyesuaiannya tapi kira-kira berapa lama sih Kak? Untuk Mungkin bisa dilatih waktu baca skrip. Reading. Ya waktu reading ya di siswa. Yang nemenin reading siapa? Semuanya dong. Oh, semuanya. Iya. Berarti Pak Fuad juga ada ya? Kalau Pak Fuad kadang. Ini Pak Fuad sih memang ini harus dipertanyakan ini Pak Fuad ya. Tolong Pak Fuad ya. Oke, kalau bukan aku tuh sukanya lupa. Ini Mama Sia berarti Vian sebagai Kak Vian. Iya, sebagai Vian. Sebagai Vian. Susah banget. Kalau Kak Vian nih dalam film ini yang paling susah ketika memerankan bermain peran karakternya gimana? Yang paling susah tadi? Apa ya? Nyetir mobil. Itu kalian yang nggak bisa aku. Sama berarti harus ajar mobil gitu? Iya. Belajar? Iya. Wow. Sama main gitar itu kan biasanya. Ya walaupun main gitarnya sih asal aja, ada soundnya gitu. Oh my god, ternyata. Oke, tapi itu ya belajar nyetir mobil atau gimana sih itu? Sorry. Cuman nari tuh. Ya. Oke. Tapi nggak masalah lah ya. Tapi kayaknya masih umur berapa ya Kak? Umur 14 tahun. Oh, wow. Amazing ya. Aku yang di sini kayak wow, adik-adik aku ternyata. Ini juga sama umurnya? Iya sama. Nggak percaya kalau 14 ini. 15, cuma 1 tahun. Bener kan nggak percaya kalau 14? Iya kan, ini 1 tahun. Tapi kan masih SMP. Iya. Oke, tapi buat teman-teman di sini nih,
ketika melakukan ataupun menggarap film The Missions ini ya, pesan yang pengen disampaikan kepada pemirsa di rumah dan teman-teman lainnya apa? Mungkin boleh dari Ya. Yang jelas, jangan lupa nonton The Missions Oke, di mana tuh? di channel YouTube Span6 Cinematography. Oke, dari Kak Riri. Riri. Ya, jangan lupa nonton film The Mission. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Oke. Udah sih, itu aja, Kak. Terakhir Kak Gongja dong. Boleh. Ya, jangan lupa nonton film The Mission di YouTube Span6 Cinematography. Ya, kalau nggak mau nonton nggak apa. Aku nggak maksa. Ya, aku mau nambahin lagi. Oh my god. Mau nambahin lagi nih. Karena di film The Missions kalian bakal nemuin plot twist yang nggak terduga. bener. Sama klimaksnya itu nggak cuma satu. Ya. Oke, wah kayaknya aku juga semakin kepo ya untuk film ini. So pemirsa, mungkin itu untuk diskusi kita hari ini terkait dengan film The Mission. Jangan lupa saksikan sesuai yang tadi teman-teman sudah sampaikan. Oke pemirsa, itu dia tadi kita sudah membahas terkait dengan film The Mission, dan jangan lupa saksikan film The Mission ini ya pemirsa, sesuai dengan tadi teman-teman udah menyampaikan nontonnya di mana ya, tentunya ada di YouTube ya. Oke, pemirsa, di sini aku dan juga ya saya Najwa beserta seluruh kru serta narasumber kita hari ini mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. So see you next time. Bye bye.